Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsul Bashar Mustafa, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam pada LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Hari ini Selasa 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja dengan model pembelajaran program based learning pada materi sholat duha kelas 4 di SD Negeri Jatimalang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, semangat sekali nggih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Biar lebih semangat, nanti kalau Pak Guru bilang selamat pagi, kamu jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Yo, coba. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kalau dilihat dari semangatnya ini sudah sarapan semua, nggih? Sudah sarapan semua, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Kenapa harus sarapan dulu? Kenapa Pak Guru sebelum berangkat harus sarapan dulu? Kenapa Cila harus sarapan dulu? Agar bisa Mengikuti beraktivitas di pagi hari. Ya, betul sekali. Agar lebih fresh dalam beraktivitas. Agar kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Betul. Sebelumnya Pak Guru akan presensi dulu. Erlita, Wahyu, ya. Berarti hadir semua. Oke. Sebelum kita masuk materi hari ini, coba Pak Guru diingatkan materi yang kemarin sudah kita pelajari tentang sholat. Sholat berdasarkan hukumnya dibagi menjadi apa saja? Wajib, sunnah. Dibagi menjadi dua, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib apa saja yang kamu ketahui? Satu, sholat subuh. Coba Pak Guru sebutkan rokaatnya. Asila. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Iya, oke. Itu namanya sholat wajib atau sholat fardu. Sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu tentang sholat sunnah. Anak-anak dibuka bukunya. Kalau sunnah, sholat sunnah, kamu melaksanakan mendapat pahala, tidak melaksanakan tidak mendapat dosa. Betul. Pak Guru tanya dulu, pernahkah kalian mendengar tentang sholat duha? Pernah belum? Mungkin ada yang belum, ada yang sudah. Sering mendengar Pak Guru, tapi tidak tahu seperti apa. Kapan biasanya kamu melihat orang sholat duha? Pagi, siang, apa malam? Pagi, iya. Sholat duha itu dikerjakan pagi hari. Nanti Pak Guru jelaskan lebih dalam di materinya. Mengapa
kita dianjurkan sholat duha. Yang pertama, kita sholat duha mencontoh Nabi siapa? Muhammad betul. Yang kedua, kita dianjurkan sholat duha itu agar mendapatkan pahala, betul. Dari siapa? Allah Subhanahu. Selain mendapatkan pahala dengan sholat duha, kita juga diberikan rizki yang melimpah, rizki yang banyak. Kira-kira kamu mau tidak dapat rizki yang banyak? Dapat rizki yang melimpah? Makanya sedari dini, sedari sekarang kita sudah harus terbiasa melakukan sholat duha. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video, kemudian nanti itu yang akan kita pelajari tentang materi sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga menjelang waktu zuhur. Tata cara. Ya, sebentar. Tadi dikatakan sholat duha itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Jadi meskipun sunnah boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Kira-kira penting apa tidak? Penting. Kita harus tahu tentang sholat duha. Oke, berikutnya. Kerjakan sholat duha sebenarnya sama dengan sholat sunnah yang lain pada umumnya, yaitu 2 rakaat kemudian salam. Sholat duha dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, namun boleh dilaksanakan secara berjamaah. Sholat duha dilakukan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat. Boleh dilakukan munfarid. Munfarid itu artinya sendiri. Sendiri-sendiri. Boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Kamu karena masih seorang pelajar, masih anak-anak, latihan sholat duha itu nanti secara berjamaah. Secara bersama-sama. Kenapa? Kalau berjamaah bersama-sama biar lebih semangat. Nek sendiri-sendiri nanti kamu malas. Malas lah sendiri, capek gitu. Apa itu sholat duha? Coba dibaca pengertian yang keras. Nakhlah. Terus. Ya. Terus. Dikerjakan pagi hari. Pagi hari itu sekitar pukul setengah 7 pagi sampai pukul setengah 11. Jam 11 ya masih boleh tapi sudah kesiangan. Jadi maksimal itu sampai setengah 11. Dari jam setengah 7 sampai jam setengah 11. Setelah matahari terbit sampai sebelum duhur. Jadi kalau sudah masuk waktu duhur, masih boleh tidak sholat duha? Masih boleh tidak? Tidak. Karena sudah masuk waktu duhur. Termasuk sholat yang dianjurkan. Tidak pernah ditinggalkan oleh siapa? Nabi Muhammad. Jumlah rakaat. Siapa yang percaya gantian? Bila? Yang keras. Minimal 2 rakaat, boleh ditambah kelipatan 2 sampai 8 rakaat atau dikerjakan 2 rakaat sekali salam. Minimal 2 rakaat. Minimal itu berarti paling sedikit. Sholat duha paling sedikit berapa? 2 rakaat.
Keutamaan sholat duha. Asila. Apa keutamaannya? Mendatangkan rezeki, menghapus dosa-dosa kecil sebagai sedekah untuk seluruh tubuh, dicintai Allah jika dilakukan dengan ikhlas dan rutin. Oke, terima kasih. Iya. Hadis tentang sholat duha. Sholat duha 2 rakaat mencukupi sedekah dari seluruh persendian tubuh. Ya, ini kita baca saja. Ya, ini nanti. Oke, baik. Sekarang kita akan berdiskusi. Silakan kita membentuk kelompok dulu. Ini sudah pas ya, biar nggak susah. Ini kelompok 1, kelompoknya Asila. Kelompok 2, kelompoknya Anas. Kelompok 3, kelompoknya Nakhla. Kelompok 4, kelompoknya Sabil. Ya, silakan yang depan kursinya diputar. Pak Guru akan membagikan lembar kerja diskusi kelompok. Satu kelompok nanti mendapatkan 1 lembar kerja. Dikerjakan bersama-sama. 1. Silakan tulis dulu nama anggota kelompoknya. Ada 1 yang menjadi juru tulis. Yo, siapa? Bebas. Sebelumnya kita tentukan dulu ketua kelompoknya, yo. Masing-masing kelompok memilih ketua kelompok. Kelompok 1 siapa ketuanya? Asila, ya boleh. Kelompok 2 siapa ketuanya? Anas. Ya. Kelompok 3 siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Nakhla. Ya boleh. Kelompok 4 siapa ketuanya? Ya Sabil. Oke. Nanti ketua kelompok tugasnya membacakan hasil diskusi. Mempresentasikan hasil diskusi. Yang lain sambil membantu menulis. Diskusinya tentang bagaimana cara membiasakan sholat duha. Itu diskusi yang akan kita laksanakan. Biar tidak terlalu lama, Pak Guru kasih waktu 15 menit cukup ya? 15 menit ya? Kamu baca ini yang itu. Tulis. Siapa yang menulis? Mufid? Ya boleh. Yang menulis? Ya, namanya. Tua. Kenapa? Satuan. Siapa lanjut jadwal? Bapak, Ibu, Silati. mengingat. Hah? Mengingat. Sudah? Sudah. Ya. Waktunya sudah habis, cukup ya? Ya. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan. Presentasi itu menyampaikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Nanti setelah disampaikan, kelompok yang lain boleh bertanya. Kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan, boleh bertanya. Kita awali dari kelompok 1. Nanti kalau kelompok 1 sedang menjelaskan, kelompok yang lain semuanya mendengarkan, menyimak ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota 1 Asila Zahraniandra dan kelompok dan 2 Najwa Anissa Mulya dan 3 Wahyu Setiawan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, baca. Bagaimana cara membiasakan sholat duha? Dengan dibimbing oleh orang tua di rumah dan bapak ibu guru di sekolah. Anak-anak akan lebih mudah terbiasa sholat duha jika orang tua membimbing dan menetapkan jadwal rutin di rumah.
Misal setiap hari libur dan sebelum berangkat sekolah. Di sekolah juga Bapak Ibu guru memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak-anak untuk sholat duha. Ya, itu hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 2 memberikan tanggapan. Pertanyaan tanggapan. Silakan dibaca yang keras. Bagaimana jika orang tua siswa dan tidak bisa mendampingi sholat duha di rumah? Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. Jika orang tua sibuk, mereka bisa memberikan pengingat atau contoh dengan menyuruh anak sholat duha sebelum berangkat sekolah. Lalu mengecek setelahnya anak-anak juga bisa sholat bersama kakak atau menggunakan alarm pengingat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan diskusinya. Kalau dari kelompok 1, cara membiasakan sholat duha itu dengan dibimbing oleh orang tua. Kalau di rumah dibimbing oleh orang tua, kalau di sekolah dibimbing oleh siapa? Bapak, Ibu, guru. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Masing-masing kelompok sudah mendiskusikan, sudah mempresentasikan dan sudah menanggapi dari bagaimana cara membiasakan sholat duha. Ada yang dengan cara dipantau oleh orang tua atau guru. Ada yang dengan cara dikasih tahu dulu Pak Guru manfaatnya apa, biar lebih semangat melakukan sholat duha. Ada yang berpendapat sholat duha dijadikan sebagai kegiatan rutin agar anak-anak terbiasa melakukan sholat duha. Ya, jawabannya Pak Guru anggap benar semua. Sudah cukup, baik. Nah, yang terakhir di akhir pembelajaran, setelah ini kita akan praktik sholat duha sebagai penguatan materi. Kita akan pindah ke musola. Anak-anak dilepas dulu sepatunya, kemudian ambil air wudhu, kita ke musola. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yuk coba sekarang kita membaca doanya bersama-sama yang keras. Bismillah. Namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha Duhauka wal baha. Alhamdulillah. Tadi kita sudah bersama-sama melaksanakan praktek sholat duha. Ya. Tadi dari awal kita sudah belajar materi, sudah diskusi, terus diakhiri dengan praktek sholat duha. Bagaimana perasaanmu? Senang apa tidak? Senang. Bahagia apa tidak? Selanjutnya akan Pak Guru kasih challenge, kasih tantangan. Kamu silahkan melaksanakan sholat duha baik di rumah maupun di sekolah. Di rumah misalnya ketika hari libur, hari Minggu atau tanggal merah. Di sekolah ketika setelah pelajaran PAI sebelum istirahat, kita bersama-sama melaksanakan sholat duha. Ya. Untuk pertemuan berikutnya yang akan datang, kita masih belajar sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Ya, silakan anak-anak sambil belajar, sambil dibaca materinya. Untuk pertemuan hari ini, materi hari ini Pak Guru cukupkan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.